Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Matius 5 ayat 21 sampai ayat ke-26. Bapak Ibu dan Saudara, tema kita hari ini adalah hidup dalam damai. Satu pengantar telah disampaikan oleh Yesus, Bapak Ibu yang terkasih, dalam pasal yang sama di ayat yang ke-20, bahwa para murid harus melebihi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi di dalam bidang keagamaan supaya mereka bisa memasuki kerajaan surga. Bapak Ibu, kita tahu sendiri bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang sebenarnya sangat baik di dalam melaksanakan hukum-hukum Taurat, melaksanakan ketetapan-ketetapan, tetapi Tuhan Yesus meminta para murid dan orang-orang percaya supaya bisa melampaui hal itu, bukan hanya melakukan aturan-aturan itu saja, tetapi juga supaya bisa menyangkal diri, memikul salib, dan agama bisa dimulai dari hati. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-21 sampai 22 ini adalah perihal tentang hukum ke-6, jangan membunuh. Jangan membunuh, Bapak Ibu yang terkasih, tentu saja bisa kita katakan ini bisalah kita hindari, ya. Membunuh ini bisa kita hindari, mengingat banyak nanti hukum yang akan menjerat kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tetapi Yesus memperingatkan supaya orang-orang percaya menghindari motif, menghindari bibit, menghindari pangkal, ya, daripada pembunuhan itu, yaitu amarah, dendam, dan kebencian. Hal itu harus dibuang, Bapak Ibu yang terkasih, karena itulah bibit yang akan memunculkan pembunuhan itu kalau tidak bisa diatasi, kalau dia berkembang dengan begitu cepat. Bapak Ibu, bahkan ketika seorang berkata kafir, begitu ya, berkata kafir lebih kepada mengartikan kurang ajar, kira-kira begitu, dan jahil, ya, atau orang celaka. Nah, orang-orang yang demikian pun katanya Bapak Ibu yang terkasih harus dihukum, karena perkataan-perkataan yang menghina dan keluar oleh sebab amarah dan kebencian, Bapak Ibu yang terkasih, adalah pembunuhan karakter secara perlahan dan bisa berujung kepada pembunuhan fisik, ya. Bapak Ibu, lihatlah 1 Yohanes 3 ayat 15. Siapa seorang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh, kata Rasul Yohanes. Bapak Ibu, pada ayat-ayat yang berikutnya, hidup berdamai satu sama yang lain harus menjadi ciri-ciri orang yang mengenal Tuhan dengan benar, bukan saja mempersembahkan korban ini dan itu, tetapi masih hidup dalam perselisihan dan pertikaian. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup berdamai akan tercipta bila seseorang yang menyadari kesalahannya segera meminta maaf. Orang yang menerima juga permintaan maaf itu harus melakukannya dengan sukarela. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ada yang meminta maaf dan ada yang memaafkan. Dengan demikian, damai itu bisa dilakukan secara perlahan-lahan. Bapak Ibu yang terkasih, bahkan dalam kitab Matius ini diberikan satu contoh. Orang-orang yang sudah memberikan persembahan pun, ketika mengingat ada sesuatu yang dilakukan bagi orang lain, menyakiti hati orang lain, melukai hati orang lain, dia katakan, Yesus katakan,
tinggalkan persembahanmu dulu, lalu pergi terlebih dahulu berdamai dengan Dia. Kenapa Bapak Ibu yang terkasih? Sebab persembahan yang baik pun bila dibumbui dengan kejahatan dan pertengkaran, itu tidaklah menyenangkan hati Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, bukan hanya berbicara tentang kuantitas, tapi persembahan juga harus berbicara tentang kualitas, mutu, ya, yang disertai dengan damai sejahtera ketika kita memberikan persembahan itu. Pada ayat yang 25 sampai ayat yang ke-26 yang terakhir, Bapak Ibu yang terkasih, orang yang telah menyakiti saudaranya haruslah hati-hati, ya. Bila mana saudaranya tersebut mengadu kepada hakim, dan hakim tersebut akan menghukum dan melemparkan orang tersebut ke dalam penjara. Inilah Bapak Ibu yang terkasih ditekankan betapa pentingnya berdamai satu sama yang lain, dan perlu berhati-hati dalam bersikap supaya jangan hal itu menyakiti orang lain dan melaporkannya kepada hakim, yaitu Allah kita sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, ada 4 hal yang bisa kita ambil pelajaran, yang bisa kita terapkan dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Yang pertama, ketika kita Bapak Ibu yang terkasih membaca dalam pasal yang sama, yaitu Matius 5 ini ayat yang ke-9, dia katakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bapak Ibu, dalam hal inilah kita melihat bahwa sebagai anak-anak Allah, status kita yang sudah diangkat, diadopsi sebagai anak-anaknya, Bapak Ibu, kita harus berjuang mengupayakan perdamaian tersebut ketika menjalani relasi satu sama yang lain. Kedamaian itu tidak datang dengan sendiri Bapak Ibu yang terkasih, apalagi dengan relasi kita terhadap orang lain. Perdamaian itu perlu diusahakan, diperjuangkan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, yang kedua, jangan suka mengumpat dan mengeluarkan kata-kata buruk karena kebencian dan dendam, ya. Kata-kata yang keras oleh karena kasih, ya itu masih lain cerita, ya. Nah, Yohanes Pembaptis pun mengatakan itu, ya, hai kamu keturunan ular beludak, katanya misalnya. Nah, tapi berbeda ketika kita mengucapkan kata-kata buruk karena kebencian dan dendam. Ketika kita mengucapkan kata-kata itu Bapak Ibu yang terkasih, pintu untuk iblis telah kita buka lebar-lebar. Nah, jadi karena itu hati-hati menjaga lidah kita supaya jangan mengeluarkan kata-kata yang sembarangan. Bapak Ibu yang terkasih, yang ketiga, berhati-hatilah dalam berbicara dan bersikap. Jangan menyakiti perasaan orang lain, ya. Apalagi kalau orang itu tidak berani melawanmu, tidak berani menentangmu, ya. Apalagi dia tidak berani bersuara. Jangan itu menjadi kesempatan bagi kita untuk terus menyakiti hatinya. Hati-hati Bapak Ibu yang terkasih, karena ketika dia mengadu kepada hakim, ya, hakim itu akan menjatuhkan hukuman kepada kita, ya. Hati-hati sekali terhadap orang-orang, apalagi mereka yang diam tanpa membalas. Yang terakhir, budayakanlah meminta maaf kepada orang yang telah kita sakiti, walaupun permintaan maaf kita itu mungkin belum tentu, ya, belum tentu itu juga menyembuhkan hatinya, tapi paling tidak kita ada kesadaran dan kita ada upaya untuk memperbaiki hubungan, dan ada upaya kita untuk merubah diri kita. Bapak Ibu yang terkasih, sekarang ini kepada anak-anak diajarkan itu katanya diwajibkan 4 kata, ya, 4 kata: permisi, tolong, terima kasih, dan maaf, ya.
Maaf ini harus dibudayakan supaya jangan ada Bapak Ibu yang terkasih di antara kita yang sudah salah tapi tidak mau meminta maaf, ya. Hati-hati kita Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan supaya selesaikan terlebih dahulu, supaya jangan diam mengadukan kepada hakim kita yang agung itu. Bapak Ibu, hiduplah dalam damai sejahtera, usahakanlah, perjuangkanlah, karena damai sejahtera ini bukan datang dengan sendiri, tapi kita upayakan. Dengan pertolongan Tuhan kita akan mampu melakukannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar bahwa damai sejahtera ini adalah kebutuhan kami untuk jiwa kami, untuk ketenangan kami. Tapi sering Tuhan kami tidak peduli dan kami acuh, dan kami tidak berusaha untuk menciptakan kedamaian. Tuhan, tolong kami supaya dari sini kami belajar agar dalam menjalin hubungan satu sama yang lain, kami Tuhan mengupayakan damai itu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam.